WhatsApp guys, selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung, jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya, jangan lupa. Oke, sebelum kita memulai video ini, kita jangan lupa untuk seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, Xion memberikan berbagai senjata dan armor palsu kepada rekan-rekannya. Di sisi lain, sosok Jinwei ternyata sudah menerobos ke ranah kaisar keabadian. Selanjutnya, muncullah sosok ayahnya, yaitu adalah Jin Taiwei. Tapi, tak lama kemudian, ada suara keributan di luar. Ternyata, itu adalah sosok Xiaoyan yang sudah tiba di aliansi Dewa Abadi. Dan scene pun berganti. Segera, Xion pun berteriak memperkenalkan diri menggunakan sosok Xiaopeng. Ini adalah kedok Xion dulu ketika ia menyusup ke aliansi Dewa Abadi. Namun, setelah suara Xion menyebar, suasananya pun tiba-tiba menjadi hening dan menggemari kehampaan. Lalu, ketika mata Jie tertuju pada sosok Xion, secara alami dia masih ingat bahwa sosok itulah yang telah menyebabkan gelombang besar di aliansi Dewa Abadi. Pada saat ini, ingatan masa lalu Jie tentang Xiaoyan juga memiliki sebuah penguasa berat mulai memenuhi pikirannya. Itu karena sosok bernama Xiaopeng ini juga sangat mirip dengan Xiaoyan. Tapi, bahkan kemunculannya kembali ini benar-benar di luar dugaan Jie. Dan dia juga mengira bahwa Xiaoyan sudah tewas. Adapun nama Xiaopeng itu adalah topik yang dibicarakan banyak orang di Pavilion 9 Langit. Meskipun Xion sudah lama tidak bersama aliansi Dewa Abadi, dia sudah meninggalkan banyak legenda. Tapi sayang sekali, pada akhirnya semua orang percaya bahwa Xiaopeng sudah mati dan hampir beberapa orang tidak memiliki ingatan tentang sosok itu. Xiaopeng, karena kamu adalah Master Aula ke-9 dari Pavilion 9 Langit, apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Tanya Jin Taiwei dengan ekspresi tenang. Tapi ternyata ada rasa takut di dalam hatinya. Dan terlihat bahwa matanya kini menjadi suram. Balas dendam Xiaopeng memang telah terbalaskan. Namun, balas dendamku sendiri belum terbalaskan dalam kompetisi 10.000 dunia. Yang mulia Jin Taiwei, apakah kamu masih ingat dengan kejadian itu? Dan pemimpin juga seharusnya ingat bahwa masih ada tragedi di tanah hukuman dewa, ucap Xion sambil menyeringai. Tapi aku pikir pemimpin Jin Taiwei tidak akan pernah melupakannya. Itu karena kita sudah bermain melawan satu sama lain. Bukankah begitu? Ucap Xion yang masih tersenyum. Tampaknya dalam pertarungan dengan Jin Taiwei saat itu, meski itu hanyalah pertarungan singkat, namun itu juga meninggalkan kesan mendalam pada Jin Taiwei ini. Jika saja Xiaoyan pada saat itu tidak mendapatkan bantuan dari tetua Chanmang, sebenarnya dia tidak akan bisa menandingi Jin Taiwei sama sekali, dan pastinya ia akan tewas begitu menerima satu serangannya. Tapi hari ini ia berbeda, seperti yang dikatakan Xiaoyan ketika dia masih muda dulu saat ia bertemu Jin Taiwei lagi dalam 30 tahun di Sungai Timur dan 30 tahun di Sungai Barat. Sosok Jin Taiwei ini tidak lagi memiliki kesombongan yang sama di depan Xiaoyan ini. Apakah kamu tahu apa yang akan kamu dapatkan ketika memprovokasi aliansi Dewa Abadi? Ucap Jin Taiwei sambil memandangi wajah Xiaoyan dengan ekspresi dingin. Dia sepertinya tidak mengenali bahtera kapak hantu itu, tapi itu sangatlah besar dan sekilas sangat mengesankan. Kamu mungkin akan kecewa. Aliansi Dewa Abadi ini bukanlah milik klan Jin yang kamu banggakan, tetapi hanyalah burung merpati yang menempati sarang burung lain. Jadi, sudah waktunya untuk membersihkan sarang, ucap Xion sambil menatap Jin Taiwei dengan acuh tak acuh. Setelah Xion mengatakan hal ini, Jin Taiwei dan Jin Wuye langsung terlihat menyedihkan. Memang benar, setelah tewasnya pemimpin mereka, klan Jin mengambil kendali aliansi dewa ini. Oleh karena itu, aliansi dewa pun berkembang dalam jalur yang salah, seperti sekarang ini.
Akan tetapi, meskipun sudah disudutkan, tampaknya Jin Taiwei masih teguh dalam pendiriannya. Lalu, dengan adanya semua orang yang sudah pasti mematuhi dirinya, Jin Taiwei merasa sedikit tenang. Dengan situasi ini, lagi pula dia adalah pemimpin aliansi Dewa Abadi. Jadi, gengsinya terbukti dengan sendirinya. Seluruh pasukan di aliansi Dewa Abadi ini akan selalu menuruti perintah dari Jin Taiwei, dan tidak ada yang berani membantahnya. Itu karena mereka tidak tahu siapa Xion sebenarnya. Bahkan, jika mereka tahu bahwa Xion adalah reinkarnasi dari sang dewa tertinggi, pemahaman mereka tentang sosok Zhuzang ini masih terlalu sangat dangkal. Bahkan, mereka hanya mendengarkan dari rumor yang beredar. Setidaknya, di mata semua orang ini, Jin Taiwei adalah orang yang terkuat yang pernah mereka lihat. Pada saat ini, suara ucapan membunuh pun bergema di langit, dan beberapa petinggi pun juga melangkah maju satu demi satu. Dan terlihat bahwa pasukan yang ada di belakang mereka sungguh sangat menakjubkan. Tampaknya ini dilakukan dengan sengaja, itu karena Jin Taiwei tahu bahwa tujuan kedatangnya adalah untuk membunuhnya dan mengambil kembali pasukan dari aliansi Dewa Abadi. Jadi, dia mengerahkan lebih banyak kekuatan. Tapi sekarang, Jin Taiwei ingin membiarkan semua masa Papillon 9 Langit dari aliansi Dewa Abadi untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Dan Xiaoyan pastinya tidak akan melakukan apapun pada mereka. Usir mereka dari aliansi Dewa Abadi ini. Jika ada yang melawan, bunuh semuanya, ucap Jin Taiwei. Dan begitu dirinya memberikan perintah, beberapa master pun segera memimpin pasukan di belakang mereka untuk bergegas dan meraung ke arah Xiaoyan. Hanya saja, meskipun ada total 9 master saat ini, ternyata tidak semuanya bergerak mengikuti perintah dari Jin Taiwei. Sebagian besar Master Quill ini memilih untuk diam dan memperhatikan pertempuran di depan mereka saja. Bahkan, Bailing sang Master ke-7 juga tidak bergerak. Selain Master Quill ke-7 ini, ada juga beberapa veteran dari aliansi Dewa Abadi, dan mereka juga diam saja. Jin Taiwei pun secara alami memperhatikan adegan ini, dan dia langsung mengerutkan keningnya. Apa yang sedang kalian lakukan? Cepat bergerak untuk mengusir dia, ucap Jin Taiwei sambil berteriak. Bahkan, semua urat pun menonjol keluar dari dahinya. Sepertinya, Jin Taiwei tidak senang dengan perilaku bawahannya yang lelet ini, sehingga dia pun melepaskan tekanan kuat untuk mengancamnya. Detik berikutnya, tekanan yang Jin Taiwei pancarkan ini langsung mengejutkan hati orang-orang yang memilih untuk tidak bergerak. Akan tetapi, meskipun tekanan tersebut tidak dapat dihindari, terlihat bahwa mereka tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Namun, untuk Jinche yang merupakan Master Quill Langit pertama, dia sekarang merupakan sosok yang memimpin pasukan langit yang dibudidayakan oleh Clan Jin, dan mereka berbaris menuju Xiaoyan dengan sekuat tenaga. Sementara itu, ketika melihat Jinche mendekat, mata Xion pun menjadi dingin, dan dia segera melangkah keluar. Terlihat bahwa meskipun kecepatannya tidak terlalu cepat, tapi saat ini sosok Jinche merasa sulit untuk bergerak. Jadi, dia hanya bisa melihat Xiaoyan yang datang ke arahnya tanpa melepaskan pertahanan. Xiaoyan pun langsung melangkah maju, dan dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan Jinche. Tapi, meskipun sosok Jinche ini telah menembus ranah Dewa Bintang 7, tetapi di depan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia bahkan lebih rendah dari seekor semut. Setelah itu, Xion pun merentangkan kelima jarinya dan langsung memegang kepala Jinche dengan kuat. Lalu di sisi lain, sosok Jinche ini tampak sangat ketakutan dan ancaman kematian segera melimuti seluruh tubuhnya. Lihatlah, kamu tidak memiliki sekutu yang layak di belakangmu. Hanya kamu dan dia yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Aku khawatir itu akan mengecewakanmu, ucap Xion sambil menyeringai. Pada saat ini, sosok Xion terus memandangi wajah Jinche yang ketakutan. Tanpa ragu-ragu, Xion pun menghancurkan kepala Jinche dengan sangat keras, menggunakan kelima jarinya. Dan pada detik berikutnya, ketika Xion mengaktifkan jarinya, seberkas api pun muncul di tubuh mayat tanpa kepala itu. Dan saat api naik, sekujur tubuh itu pun terbakar menjadi abu. Tanpa siapapun duga, Jinche tewas dalam sekejap mata. Tapi, dalam pandangan setiap bawahannya, kematian ini benar-benar begitu sederhana dan terlihat sangat rapi. Sosoknya tampak sangat rapuh, sehingga dia dibunuh oleh Xion tanpa perlawanan sedikit pun.
Sekarang tidak ada lagi ancaman terhadap keberadaan semacam ini. Jadi, Xian tidak ingin repot-repot berbicara omong kosong tentang permusuhan yang telah dia bentuk sebelumnya. Dan dia dengan tegas membunuhnya untuk menghilangkan kebencian yang sudah lama terpendam di dalam hatinya. Di bawah pandangan banyak sosok yang berkerumun, cahaya di mata Xian pun sebenarnya berubah secara bergantian. Dan mungkin hanya sedikit orang yang merasakan perubahan tersebut. Kemudian, cahaya putih pun tiba-tiba melintas, dan semua orang yang terlambat menyadarinya pun terpaksa untuk melihat cahaya yang menyilaukan tersebut. Dan pada detik berikutnya, kegelapan tak terbatas pun langsung melimuti setiap orang. Seketika, semua orang yang bergegas menuju sosok Xian terdiam di tempat, seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka dan tidak bisa mengendalikan tubuh seperti biasanya. Bahkan, mungkin semua orang ini sudah tewas di bawah kekuatan mengerikan dari Xiaoyan. Sementara untuk orang-orang yang akan berangkat menyerang Xiaoyan, ketika mereka masih di belakang menyaksikan pemandangan ini, mereka akhirnya memilih untuk tidak terburu-buru maju. Dan semuanya menarik napas dalam-dalam. Mereka bahkan berpikir diam-diam di dalam hatinya bahwa Master Aula mereka ini membuat pilihan yang salah. Mengapa Jin Taiwei menggunakan metode ini? Bukankah biasanya dia akan mengerahkan semuanya untuk bertarung? Atau dirinya akan bersikap kasar? Ucap Xiaoyan. Dan segera matanya pun menatap sosok Jin Taiwei yang ada di kejauhan dengan curiga. Namun sebenarnya, dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, Jin Taiwei bukanlah lagi lawannya. Dan Xiaoyan sebenarnya sedang menunda waktu. Dia ingin melihat apakah memang ada kelompok Tianren Mansion atau kekuatan lain di belakang Jin Taiwei. Jadi, harapan Xiaoyan adalah sosok yang dicintai ini menjadi sangat terprovokasi olehnya. Dan sekarang, semua orang di seluruh aliansi Dewa Abadi akan ikut dalam pertempuran ini. Maka, mungkin rahasia Jin Taiwei akan terungkap di sini. Tapi tampaknya itu masih di luar pikiran Xiaoyan. Sementara itu, ketika mata Jin Taiwei menatap semua orang, dia merasa tidak nyaman karena dia tidak bisa merasakan kekuatan Xiaoyan sama sekali. Lalu, setelah melihat sosok Jin Che yang dengan mudahnya dimusnahkan oleh Xiaoyan, Jin Taiwei pun lebih dapat menyimpulkan bahwa Xiaoyan setidaknya adalah seorang kaisar keabadian. Pada saat ini, Jin Taiwei menjadi ragu-ragu dan dia masih belum berani menerima tantangan Xiaoyan. Namun, meskipun dia tidak menerima Xiaoyan, dia harus menerimanya karena sosoknya adalah pemimpin dari aliansi Dewa Abadi. Dan jika tidak, keberadaannya pasti akan sangat menyedihkan di mata rakyatnya. Di antara para petinggi aliansi Dewa Abadi, semuanya hanya bisa terdiam. Xiaoyan mengambil beberapa langkah berturut-turut sendirian. Dan dalam sekejap mata, dia sudah mendekati Jin Taiwei. Lalu segera, api kebencian melonjak di mata Xiaoyan. Dan dia langsung mengangkat tangannya untuk bertarung. Dasar bajingan, beraninya kamu membuat kekacauan di wilayah aliansi Dewa Abadiku. Jika kamu memang berniat untuk mengganggu kami, maka hal yang lebih buruk dari kematian akan kamu dapatkan. Ucap Jin Taiwei sambil berteriak keras. Ketika merasakan kekuatan yang mengerikan ini, Jin Taiwei yakin bahwa Xiaoyan pasti telah mencapai ranah kaisar keabadian yang lebih tinggi sekarang. Dan gelombang energi yang memancar dari tubuhnya bahkan membuat bulu kuduknya berdiri. Namun, karena tidak ingin terlihat lemah oleh para rakyatnya, Jin Taiwei juga mengayunkan tangannya, dan kekuatan keabadian pun langsung melonjak. Lalu, cahaya keemasan di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi duri yang tak terhitung jumlahnya yang bergerak ke arah Xiaoyan. Sebelumnya, Jin Taiwei juga pernah sekali menggunakan teknik bertarung ini ketika melawan Xiaoyan. Bahkan, dia langsung memaksa Xiaoyan yang dulu yang masih Dewa Bintang 7 pun terpental jauh. Dan serangan itu tidak bisa dilawan oleh Xiaoyan. Tapi sekarang, pada saat Xiaoyan melambaikan penguasa beratnya, di hadapan dengan duri emas yang tak terhitung jumlahnya ini, dia dapat mengelak atau pergi. Bahkan Xiaoyan malah membiarkan cahaya keemasan itu jatuh ke tubuhnya. Pada saat ini, cahaya keemasan itu pun jatuh menimpa tubuh Xiaoyan setiap saat. Serangan ini pun membuat energi serta darah yang kuat pun meledak untuk menghancurkan kehampaan. Jelas tidak ada yang mengira bahwa serangan Jin Taiwei ini akan sekuat ini. Akan tetapi, guntur hitam sebenarnya sudah mengalir ke seluruh tubuh Xiaoyan. Lalu kemudian terlihat bahwa pada saat cahaya keemasan itu meledak dan menghancurkan sosok Xiaoyan dari segala arah, sebenarnya tidak ada sedikit pun luka yang membekas di tubuh Xiaoyan.
bagaimana ini mungkin? Ucap Jin Taewei yang ekspresinya berubah. Bagaimana tidak, ketika dia fokus menyerang dari arah lain, penguasa barat pun tiba-tiba melesat untuk menabraknya. Dan segera, perisai emas pun muncul di tangan Jin Taewei untuk memblokirnya. Detik berikutnya, penguasa barat itu pun bertabrakan keras dengan perisai emas dalam sekejap. Itu menghasilkan percikan api yang berhamburan kemana-mana. Sampai pada akhirnya, perisai emas itu pun tidak bisa lagi menahannya. Itu runtuh dan meledak dengan keras. Lalu, karena sudah tidak memiliki pertahanan lain, penguasa barat pun langsung menerjang ke arah Jin Taewei. Hal ini pun membuat sosok Jin Taewei terhuyung-huyung. Tampaknya, dengan penguasa barat yang terbungkus oleh api, itu membuat pakaian Jin Taewei terbakar. Dan sosoknya menjadi tidak stabil. Sampai pada akhirnya, dia melesat mundur sejauh ratusan kaki. Tampaknya dalam 1000 tahun ini, kamu belum membuat kemajuan apapun, gumam Xiaoyan. Terlihat jelas bahwa hanya dengan satu pukulan, Jin Taewei yang merupakan langkah kedua ternyata mampu dibuat putus asa dan kewalahan oleh Xiaoyan. Bahkan, sepertinya Jin Taewei tidak memiliki energi dunia ekstra di dalam tubuhnya. Jadi, dia sudah sangat lama terjebak di langkah kedua ini. Namun, energi dunia bukanlah cara untuk mendapatkan tingkatan melalui kultivasinya. Artinya, Chen juga belum mengerti jelas tentang kekuatan Jin Taewei sekarang. Segera setelah itu, mata Jin Taewei pun sedikit menyipit. Di hadapannya, sosok Xiaoyan adalah sosok yang sudah dia buat babak belur dan bahkan hampir mati sebelumnya. Sampai-sampai ia melarikan diri ke tempat yang jauh. Akan tetapi, hanya dalam 1000 tahun singkat ini, Xiaoyan ternyata telah tumbuh ke tingkat yang sungguh mengerikan. Baru saja, ketika keduanya bertemu satu sama lain, Jin Taewei secara alami merasakan kesenjangan antara dirinya dengan Xiaoyan. Setelah memperhitungkannya kembali, Jin Taewei pun tidak berani gegabah lagi. Lalu terlihat ketika Jin Taewei memegang pergelangan tangannya, muncullah cairan hitam yang langsung menutupi seluruh tubuhnya. Dan saat Chen melihat ini, dia sedikit mengerutkan dahinya. Bukankah itu armor dewa palsu? Aku tidak menyangka bahwa dunia Taesu sudah sampai di sini. Aku benar-benar tidak memperhitungkannya. Gumam Shen sambil menundukkan kepala dan memegang dagunya. Memang, dunia Taesu menyerang habis-habisan di wilayah barat laut. Tapi, invasi mereka hanyalah tindakan pada permukaan kekosongan. Jadi, pasti ada invasi yang lebih penting dan krusial dalam kegelapan. Misalnya, begitu kekuatan seperti Jin Taewei, sang pemimpin aliansi Dewa Abadi, berada di bawah kendali pihak dunia Taesu. Saat perang benar-benar dimulai, aliansi Dewa Abadi pasti akan berbalik melawan pasukan Xiaoyan. Kemudian, jika ada kekuatan lainnya yang setara dengan aliansi Dewa Abadi, yang juga berpihak pada dunia Taesu dan dikendalikan oleh mereka, maka konsekuensinya tidak terbayangkan. Kemungkinan besar tim Xiaoyan akan kewalahan. Pada saat ini, armor dewa palsu sudah memadat di tubuh Jin Taewei dan ada 2 kristal merah di dadanya. Ketika melihat ini, Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan mulai berkata, dengan sepotong armor dewa palsu, tingkat paling rendah yang mereka berikan kepadamu, itu sungguh menyedihkan. Bahkan kupikir itu tidak dapat dihindari, bahwa kamu sudah kehilangan gaya sebagai pemimpin, dan lebih baik mati jika itu aku, ucap Xiaoyan sambil menyeringai dan tertawa. Tapi, jika kamu benar-benar menginginkan armor dewa palsu, aku juga bisa memberikannya kepadamu. Tentu saja, semua armor yang aku miliki lebih kuat dari yang kamu pakai sekarang, ucap Chen sambil melambaikan tangannya, dan ribuan bola hitam pun tiba-tiba melayang di udara. Ketika melihat pemandangan ini, pupil mata Jin Taewei pun langsung menyusut. Ekspresi wajahnya tidak bisa lagi dikendalikan. Jelas, armor dewa palsu yang sedang ia kenakan adalah barang yang sangat berharga baginya. Jadi, saat ia melihat ribuan armor di tangan Xiaoyan, dia terkejut bukan main. Tentunya, ini adalah pemandangan yang tidak dapat dipahami oleh Jin Taewei. Dia bahkan belum pernah melihat armor dewa palsu sebelumnya, dan berpikir bahwa armor yang diberikan kepadanya oleh dunia Taesu ini itu sangatlah langka. Tapi ternyata, itu hanyalah pemikiran sempit. Tampaknya kamu sudah bergabung dengan pihak dunia Taesu. Jadi, karena kita semua mempunyai tujuan yang sama, mengapa kita harus berselisih sampai seperti ini? Ucap Jin Taewei yang wajahnya mulai memiliki kepercayaan diri lagi.
Pada saat Jin Taewei ini melihat begitu banyak armor dewa palsu, reaksi pertamanya adalah dia berpikir bahwa Xion telah bergabung dengan dunia Taesu, karena jika tidak, bagaimana mungkin Xion bisa memiliki armor dewa palsu yang tak terhitung jumlahnya. Pemimpin, jangan berbicara omong kosong. Aku berbeda denganmu. Kamu adalah pengkhianat dunia ini. Tapi, aku merebut armor dewa palsu ini. Dan semua armor ini berbeda dari milikmu. Ucap Xion dengan acuh tak acuh. Segera, Jin Taewei pun mendengus ketika mendengarkan kata-kata itu. Dan tentu saja, ia tidak mempercayainya. Kini, dengan Xion yang selalu membuatnya terkejut, Jin Taewei telah mengalami terlalu banyak serangan mental. Jin Taewei sangat menyadari kekuatan pihak dunia Taesu. Bahkan, jika kekuatan Xion semakin ditingkatkan sekarang, itu sama sekali tidak mungkin untuk bersaing dengan dunia Taesu dalam hal apapun. Namun, ketika melihat bahwa Jin Taewei tidak merasa yakin dengan ucapannya, Xion pun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Ia pun melambaikan tangannya, dan akhirnya kembali menyingkirkan semua armor dewa palsu itu. Pada saat ini, ekspresi Jin Taewei pun memang menunjukkan bahwa dia tidak mempercayainya. Jelas, dia tidak mungkin mempercayai kata-kata Xion. Itu karena adegan ini sangat sulit baginya untuk diterima. Jangan berbohong kepadaku. Kalau kamu memang sungguh percaya diri, aku ingin melihat seberapa jauh kamu bisa tumbuh dalam kurun waktu 1000 tahun ini. Ucap Jin Taewei sambil berteriak. Setelah itu, dengan bantuan dari armor dewa palsu, Jin Taewei langsung menggandakan kepercayaan dirinya serta kekuatan keabadiannya. Bahkan, Jin Taewei merasa bahwa dirinya bisa bertarung melawan Kaisar Keabadian di langkah ketiga saat ini. Dalam 1000 tahun ini, bahkan jika Xion adalah reinkarnasi dari sang dewa tertinggi, sulit baginya untuk tumbuh sangat cepat dari ranah dewa pertempuran. Setidaknya, menurut perkiraan Jin Taewei, Xion sekarang hanyalah puncak dewa bintang 9. Kemudian, cahaya keemasan pun keluar dari tubuh Jin Taewei. Pada saat ini, kekuatan keabadian sudah menutupi seluruh tubuhnya, dan itu menyebar kemana-mana. Terlihat bahwa dia benar-benar menggerakkan semua kekuatannya, dan dari surut matanya, sepertinya Jin Taewei juga memiliki kebencian terhadap Xion. Tetapi, pada saat berikutnya, ketika Jin Taewei baru saja mengangkat tangannya, kekuatan yang menyebar itu pun tiba-tiba menyusut. Tapi, kekuatan tersebut sebenarnya kembali dikompres, sampai menutupi tangannya saja. Dan kini, seluruh tangan Jin Taewei pun segera ditutupi dengan garis emas. Detik berikutnya, tangannya dengan keras merobek kehampaan tempat Xion berada. Segera, kehampaan pun bergetar, dan kekosongan di mana Xion berada tampaknya tiba-tiba terkoyak. Setelah itu, kekuatan pembelahan yang kuat juga langsung menyelimuti Xion, seolah-olah itu akan merobek tubuh Xion menjadi 2 bagian. Di tanah hukuman dewa, ketika Xion menghadapi teknik ini, selama pertempuran pertama melawan Jin Taewei, ia dibuat sakratul maut dan hampir tewas. Untungnya, dengan bantuan dari tubuh avatar Yuan Shen pada saat itu, Xion mampu melawannya. Sampai sejauh ini, Xion tampaknya tidak perlu melepaskan tubuh Yuan Shen-nya untuk menghadapi Jin Taewei, dan sebenarnya tidak perlu baginya untuk mundur dengan kekuatannya sekarang. Tapi, pada saat Jin Taewei yang melakukan teknik ini, tanda bintang yang menawan pun dari tubuh Yuan Shen muncul di antara alis Xion. Jelas, Xion akan selalu waspada dengan serangan Jin Taewei ini. Bahkan, meskipun serangannya terlihat lemah, Xion tidak tahu efek buruknya ketika serangan itu menerjang dirinya. Pada saat ini, Xion berdiri dengan tenang. Kemudian, ketika energi pertempuran yang ditampilkan oleh Jin Taewei menimpa sosok Xion, sepertinya tidak berpengaruh sama sekali. Dan Xion bahkan tidak merasakan sakit apapun. Apa? Bagaimana ini bisa? Ini adalah serangan yang sangat kuat. Dasar bocah sialan, ucap Jin Taewei sambil memandang Xion yang tidak bergerak. Dan tampaknya, tindakan ini membuat emosi Jin Taewei memuncak. Kekuatan keabadiannya pun akhirnya menyebar dari kristal merah di dadanya. Selain kekuatan keabadian milik Jin Taewei sendiri, semuanya terkondensasi di tangannya. Tetapi, sebelum dia akan mencabik-cabik Xion, dia sudah sangat pucat. Dan sekarang, dia meraung. Namun semakin emosionalnya dia, semakin dia terlihat menyedihkan. Tapi, ini bukanlah kehampaan tanah hukuman dewa, yang mana mudah dihancurkan. Ini adalah dunia sensi. Untuk merobek kehampaan, kekuatan yang Jin Taewei kerahkan jelas terlalu lemah, dan terlihat bahwa sulit baginya untuk menciptakan celah.
Namun, jika diukur dari segi tenaga, itu sudah sangat bertenaga. Setidaknya, untuk Kaisar Keabadian di langkah pertama biasa, itu tidak akan tahan dengan kekuatan keterampilan bertarung semacam ini. Akan tetapi, sosok Xion tetap berdiri dengan santuйnya, tanpa gangguan apapun. Dan bahkan, di bawah keterampilan bertarung yang ditampilkan oleh Jin Taiwei, dia berjalan perlahan ke arahnya. Aku ingat, dulu kamu mengatakan bahwa kamu ingin mengalahkanku dan mencari jiwaku. Sekarang, aku akan mengembalikan kalimat ini kepadamu secara utuh. Izinkan aku mencari jiwamu dan melihat seberapa besar kamu telah mengkhianati dunia sensi ini, ucap Xion dengan ekspresi dingin. Pada saat ini, langkah Xion pun tampaknya tidak terlihat cepat. Tapi, dalam sekejap mata, dia tiba-tiba muncul di hadapan Jin Taiwei. Sementara itu, ketika menyadari bahwa sosok Xion sudah mendekat, ekspresi Jin Taiwei pun berubah drastis, dan sosoknya dengan cepat melesat ke belakang. Di sisi lain, saat Xion menyaksikan Jin Taiwei ketakutan seperti dikejar banteng merah, langkah Xion pun ternyata masih tidak terburu-buru. Tapi tiba-tiba, sosok Xion pun muncul di samping Jin Taiwei dalam sekejap mata. Dan pergerakannya ini benar-benar tidak disadari oleh siapapun. Tampaknya tidak peduli seberapa cepat Jin Taiwei melesatkan sosoknya, dia tetap tidak bisa menyingkirkan Xion dari jangkauannya. Dibandingkan dirinya yang terus melesat dengan panik, sosok Xion hanya perlu bergerak perlahan, namun selalu muncul di tempat yang tidak pernah dia duga. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Beliterasi sama Bu Rini. Terima kasih yang masih mampir ke sini. Hanya saja ada sebuah kesalahan fatal yang tidak bisa diperbaiki. Juga itu sudah menebak-nebak secara acak pada menghadapi oleh Xion yang artinya tidak ada yang menggunakan ini. Membutuhkan kekuatan dan adalah sosok orang yang benar-benar tidak jelas. Itu masih sangat diingatkan saja. Xion bisa memerintahkan seluruh kekuatan di dunia sensi ini. Dia adalah salah satu syarat yang bersama ilmu gaibnya untuk memenangkan peperangan.